Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita hadir di majlis ta'lim Al-Mansur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada sahibul majlis Haji Mansur dan segenap keluarga besar beliau, putra-putri, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Ramadan yang beberapa hari lagi akan datang ini dijadikan Ramadan yang paling manis buat kita, yang paling berkah, yang paling dekat di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah taala kita berkumpul pada malam hari ini di akhir bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan persiapan untuk bulan Ramadan itu bahkan tuh dari sebelumnya. Begitu masuk bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab, Nabi sudah berkata, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan padaku, keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan usiaku hingga bulan Ramadan, ingin mengalami bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang paling agung, yang paling mulia. Dan ulama bilang kemuliaan bulan Rajab di malam pertama, di awal, malam pertamanya. Kemuliaan bulan Sya'ban di tengah, malam nisfu Sya'ban. Kemuliaan bulan Ramadan di akhir, yang biasanya di akhir Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an tersebut fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dan Lailatul Qadr tersebut disembunyikan oleh Allah taala waktunya. Dan penyampaian para ulama, jumhur ulama menyatakan kalau malam Lailatul Qadr bukan di suatu malam tertentu yang setiap tahun itu aja, tidak, tetapi setiap tahun itu berpindah-pindah. Dan bisa terjadi di awal, terkadang terjadi di akhir, terkadang di malam pertama, terkadang di pertengahan. Akan tetapi malam Lailatul Qadar sering kali Nabi juga mengingatkan, iltamisu fi ashril awakhir, cari malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Kemudian juga disuruh cari di malam-malam yang ganjil, di 10 hari yang terakhir. Dan biasanya, ini ada satu lagi bocoran, biasanya sering kali kalau di 10 hari yang terakhir di malam ganjilnya bersamaan dengan malam Jumat, biasanya yaitu dia malam Lailatul Qadar biasanya. Akan tetapi hendaknya kita selalu bersiap akan kedatangan malam Lailatul Qadar tersebut yang bisa terjadi kapan aja di sepanjang bulan Ramadan, anugerah dari Allah Ta'ala. Kemudian bulan Ramadan ini awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu idgun minan nar. Bulan Ramadan permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan dari Allah Ta'ala, penghabisannya adalah pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka di akhir bulan Ramadan tersebut. Dan bulan Ramadan di malam pertama Allah Ta'ala memandang kepada semua muslimin, dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Ta'ala, di mana orang yang mendapat pandangan rahmat tersebut maka enggak bakalan disiksa, enggak bakalan diazab oleh Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan ampunan kepada semua muslim di malam bulan Ramadan kecuali 4 orang. Semua dapat ampunan kecuali 4 orang. Tahu enggak siapa yang 4 orang ini? Mau tahu? Cari tahu, jangan sampai ini 4 orang kita termasuk salah satunya, atau anak kita atau keluarga kita. Siapa mereka yang enggak dapat ampunan di bulan Ramadan? 4 orang. Yang satu qati' rahim, yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua aq liwalidayh, yang durhaka kepada ibu bapaknya. Dan yang ketiga adalah
mudminil khamr, pecandu minuman keras atau obat-obatan terlarang. Dan yang keempat adalah al-musyahin alladhi fi qalbihi syahna ala ahad minal muslimin, orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap salah seorang muslim. Maka empat orang ini ulama bilang, Syekhana Al-Habib Umar bilang, law mara alaihim alf ramadan mahrum, yakni andainya mereka melalui 1000 kali bulan Ramadan, manalathum al-maghfirah, enggak bakalan dapat ampunan dari Allah Ta'ala selama mereka masih dalam keadaan ini. Keadaan apa yang memutuskan silaturahmi? Orang biasanya kalau memutuskan silaturahmi, masalahnya apa sih? Memutuskan silaturahmi dengan pamannya, dengan saudaranya, dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan keponakan, dengan sepupu, dengan misanan, dengan keluarga jauh atau keluarga dekat. Dibilang iyaka wa qati'atil arham, hati-hati jangan kamu memutuskan silaturahmi. Sebab tuh kata ulama, qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah Ta'ala walaupun matinya di dalam Ka'bah. Walaupun matinya di dalam Ka'bah, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qati' rahim, mati di dalam Ka'bah, keren banget kan? Tapi kalau dalam keadaan memutuskan silaturahmi, dilaknat. Orang yang memutuskan silaturahmi, matinya di dalam Ka'bah gak manfaat. Bahkan dia rugi, dan orang yang dekat sama dia rugi, dan dia kalau hadir ke satu tempat bawa sial. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya inna rahmah la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok kaum apabila di situ ada satu orang yang memutuskan silaturahminya. Nabi sebagaimana, barang siapa di sini ada yang memutuskan silaturahmi, jangan bawa sial buat majelis, jangan membawa sial buat jamaah, apalagi bawa sial buat dirinya sendiri. Taubat kepada Allah Ta'ala, istighfar. Ramadan udah mau datang, ayo siapkan diri kita untuk bulan Ramadan tersebut. Sambung silaturahmi kita. Kita maafin orang gak ada ruginya kok. Kalau kita mau mencari kesempurnaan dari orang lain, maaf kita aja gak sempurna. Jangan kita menuntut terlalu banyak dari orang lain. Dia harus hormati saya, dia harus ini, harus itu. Kita aja jangankan kita minta penghormatan yang sempurna dari manusia, kita aja gak hormat sama Allah. Kita kurang di dalam menghormati Allah. Lalu bagaimana? Ya kita bikin dosa, kita maksiat, kita sholat, mulut kita berbicara memanggil Allah, otak kita mikir ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus kita menuntut manusia harus hormat sama saya. Ya. Kita hidup di dunia ini bergaul sama manusia yang penuh kekurangan. Kita bukan ngumpul sama malaikat yang sempurna. Kita berkumpul dengan orang-orang yang penuh kekurangan, dan kita orang yang kurang. Maka ketika dalam urusan duniawi kita memaklumi kekurangan orang lain, maka Allah bakal memaklumi kekurangannya kita. Disebutkan Nabi sampai bilang di dalam hadis, ayajaz ahadukum ayyakuna mithla Abi Dhamdham. Apa enggak bisa salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdham? Siapa itu Abu Dhamdham? Abu Dhamdham ini yang ketika dia pagi hari mau sedekah enggak punya duit. Pagi hari mau sedekah enggak punya duit, tapi dia bersedekah lebih daripada orang yang sedekah miliaran atau 100 miliar per hari. Apa yang dia lakukan? Ya Rabb, sedekahnya dia nih, hari ini yang ngatain saya maafin, yang zalimin saya maafkan, yang benci, yang iri, yang hasut sama saya maafkan. Itu sedekahnya dia, memaafkan orang lain. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, salah seorang guru besar, ulama besar di Tarim, beliau sampai mengatakan, saya enggak tidur di malam hari, sedangkan di hati saya ada kebencian kepada orang lain. Saya enggak tidur di malam hari, melainkan saya maafkan semua orang. Dan saya ketika tidur di malam hari, saya tidak menganggap diri saya lebih baik dari orang lain.
Saya nggak pernah menganggap diri saya lebih baik dari orang lain. Nggak ada kesombongan, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Nabi bilang dalam hadis, ini istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik syahna ala ahad minal muslimin, ghil ala ahad minal muslimin faf'al. Kalau bisa kamu tidur di malam hari sedangkan di hati nggak ada benci sama orang, laksanakan. Tahu gak orang yang paling kaya itu apa? Orang yang paling kaya akhlaknya. Orang yang paling kaya yang kataan orang lain, cacian orang gak bikin dia miskin. Cacian orang, makian orang, cemoohan orang, irinya orang, hasutnya orang gak bikin dia miskin. Miskin apa? Gak bikin dia miskin akhlak. Gak bikin dia jadi susah. Dia senyum aja. Itu orang kaya yang sebenarnya. Innal ghaniyya ghaniyun nafas gani'uha muwaffarul hadzi min zuhdin wa iman. Itu kekayaan yang hakiki. Ada satu orang dicaci maki, setelah dikatain, begitu dikatakan udah selesai dikatain, udah selesai. Dia lihat tangannya nggak ada gatal, nggak ada luka, nggak ada juga bekas-bekas seperti digigit nyamuk atau semut. Bilang, kamu ngatain sepanjang itu nggak bebekas sama diri saya. Subhanallah. Dan memang begitu ucapan manusia. Kita sekarang mau selamat dari omongan orang. Nih, ini juga pesan buat setiap manusia. Pejabat pusing, kenapa? Saya diomongin sama rakyat. Pejabat diomongin ya wajar. Orang kaya, hartawan diomongin, ya wajar pasti itu. Jangan dia tukang beca aja diomongin, iya kan? Yang nggak punya jabatan apa aja diomongin, pemulung diomongin, yang nggak punya duit diomongin. Apa gunanya ngomongin tuh orang? Apalagi orang yang punya sesuatu. Kullu dzi ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri. Yang kesian kalau nggak ada yang iri sama dia. Emang nggak punya apa-apa sampai nggak ada yang iri kepada dia. Nggak punya apa-apa sampai nggak ada yang iri. Jadi kalau ada orang yang iri, alhamdulillah. Saya punya kakek Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Waktu kecil dibawa oleh ayahnya ketemu sama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor, keramat Empang Bogor. Saat dibawa oleh ayahnya bilang, hai Pak Ahmad bilang, ya Habib Abdullah bin Muhsin, ud'u li waladi Salim, doain putraku Salim ini. Tahu didoainnya apa? Ya waladi Allah yukaththir husadak. Wahai anakku, semoga dibanyakin orang yang iri dan hasut kepada engkau. Terkejut, hah? Kenapa begitu? Saya minta doa bukan minta kutukan. Yang maknanya kalau banyak yang hasut, nikmatnya banyak. Kalau nggak ada yang hasut, ya emang dia nggak punya nikmat, nggak ada orang yang hasut sama dia. Tapi segitu, orang yang susah aja diomongin. Nah kita mau selamat dari omongan orang itu, nggak mungkin. Mau membuat semua manusia ridho, semua kalangan ridho, nggak bisa. Ridhan nas ghayah la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah puncak yang nggak bisa kita capai. Dan termasuk ngabisin waktu, buang waktu, dan perbuatan yang bodoh dengan kita mencari sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan. Al-Imam Syafi'i dibilang, ya Imam, kamu dikatain orang, digosipin, dibilang Syafi'i bikin ini, melakukan ini, ngomong itu, dikata-katain. Orang nggak puas dengan sikapnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ambil pusing, nggak marah. Dia bilang, gadgil, annallaha dzu waladin, wa anna khairal khalqi gad kahana, ma salimallahu min bariyatihi, wa la nabiyyal huda fa kaifa ana. Allah aja dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, dukun. Allah nggak selamat dari mulut makhluknya. Nabi Muhammad nggak selamat dari mulut manusia. Padahal segitu kekasih Allah Nabi Muhammad. Apalagi saya Muhammad bin Idris Syafi'i. Kataan orang nggak ngurangin derajat kita di sisi Allah. Cacian adalah kehinaan, bukan buat yang dicaci, tapi kehinaan buat yang ngomong. Jadi biarin aja. Da'in nas ya qalbi yaquluna ma bada lahum wattathik billahi rabbil khalaiq. Jangan ambil pusing dengan hal yang macam begitu. Semua orang diomongin, semua kalangan diomongin. Jadi jangan ambil pusing. Ada satu hakim
orang yang penuh hikmah, dia jalan bersama anaknya, naik keledai. Bapaknya naik keledai, anaknya jalan kaki di bawah. Masuk ke satu kampung, di satu jalanan, maka tuh baru masuk di depan jalan tuh orang-orang lagi pada nongkrong di pasar. Ngelihat begitu, dasar bapak enggak punya kasih sayang, dia enak-enakan naik keledai, anaknya disuruh jalan kaki. Ini bapak yang enggak punya kasih sayang, enggak peduli sama anak. Dengar begitu dia bilang sama anaknya, "Wahai anakku, ya udah deh, kamu aja yang naik, saya turun." Anaknya naik, bapaknya turun, masih di jalanan yang sama. Ngelewatin satu kelompok orang lagi, dasar anak kurang ajar. Bapaknya disuruh jalan kaki, dia enggak punya sopan santun, malah naik ke atas keledai. Dengar begitu, habis bagaimana? Ya sudahlah, kita berdua naik keledai, bapak sama anak naik keledai. Masih di jalanan yang sama. Orang lain bilang lagi, dasar manusia enggak punya kasih sayang terhadap binatang. Binatang sekecil gitu ditunggangin 2 orang, enggak ada akhlak. Dengar begitu, iya betul juga, kita turun deh. Turun. Masih di jalanan yang sama, ngelewatin sekelompok orang, mentertawakan mereka, dasar orang bodoh. Punya keledai enggak ditunggangin. Nah terus kalau kita mau ngikutin omongan orang, sampai kapan omongan orang? Kita berbuat ini, berbuat itu, ada aja omongan orang. Kita jangan menimbang ataupun menggantungkan kerjaan kita tergantung omongan orang. Kalau orang ngomong bagus, kita kerjain. Kalau orang nggak ngomong, kita nggak kerjain. Jadi kita mau kerja tergantung omongan orang. Jangan. Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, itu beliau bilang, kalau dari awal kita dengerin cemoohan orang, saya nggak bakalan bisa ngebangun Darul Mustafa. Kalau dari awal saya dengerin omongan orang, akhirnya Darul Mustafa nggak kebangun. Begitu dong. Yang mencemooh, yang ini itu. Jadi jangan ikutin omongan orang. Jangan gantungkan amalan kita, ibadat kita, semangat kita dengan omongan orang. Sebab ada orang, kalau diomongin, lagi semangat ibadat, diomongin kendor ibadatnya. Lagi semangat dakwah, diomongin, dia nggak jadi dakwah. Lagi melakukan suatu perbuatan, amalan, kegiatan tertentu, kena omongan langsung down perasaannya. Ya nggak maju kemana-mana. Kalau kita dengerin omongan orang, kita nggak bakalan masuk surga. Jangan dengerin omongan orang, dainas. Terus perbuatan kita gantungkan terhadap ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Sebab manusia yang sini ridho, yang satu nggak ridho, yang ini senang, yang satu nggak senang. Kita nggak bakal bisa menyenangkan sebuah manusia. Jadi kalau kita gantungkan amalan kita tergantung senangnya orang, kita salah, kita sesat, kita bodoh. Tapi kita mau berbuat apa yang Allah suka, apa yang Rasulullah suka. Saya mau berbuat, Rasul senang nggak? Rasul sukanya saya ngapain? Ucapan apa yang paling disukai oleh Nabi Muhammad? Perbuatan apa yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga dalam rumah tangga. Jangan cari apa yang disukai oleh individu tertentu, tetapi rumah tangga kita jalankan apa yang disukai oleh Allah. Apa yang Allah Ta'ala ridha dalam rumah tangga kita. Apa yang Rasulullah senang dalam rumah tangga kita. Cari ridhonya Allah dan Rasulnya. Dan jangan takut diomongin orang. Jangan takut diomongin orang. Selama kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Terus sebenarnya diomongin orang tuh rezeki banget. Orang yang paling girang besok di hari kiamat, ketika saya digosipin orang. Hari kiamat tuh orang yang paling girang ketika digosipin, senang digosipin. Alhamdulillah. Kenapa? Al-Imam Abdul Wahhab Syarani beliau bilang, man ughtiba ghibatan wahidatan ghufira nisfu dzunubih. Yang digosipin satu gosip aja, diampunin setengah dosa-dosa dia. Digosipin satu gosip, maka Allah Ta'ala ampunkan setengah dosa-dosanya. Masya Allah. Harusnya girang atau sedih? Harusnya girang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri lagi duduk, toto ada orang nyampein, "Ya Hasan Al-Basri, ya Hasan, ya Hasan." Kenapa? Kamu digosipin orang, fulan bilang kamu begini begitu. Dengar begitu, dia lihat di majelisnya ada buah-buahan, dikumpulkan, bungkusin buah-buah itu, kirim ini buah-buahan buat orang yang gosipin saya.
Maka itu orang yang nyampein, ya imam, kamu digosipin, dikatain omongan jelek, bukan omongan bagus. Iya, saya tahu, berikan buat dia. Kenapa kamu berikan hadiah padahal dia berikan keburukan? Maka dijawab oleh Hasan al-Basri, sesungguhnya saya cuma bisa ngebales ini doang. Dia ngirimin pahalanya buat saya, dia ngirimin sholatnya, dia ngirimin ibadatnya buat saya. Saya cuma bisa balas ya buah-buahan doang. Begitu. Subhanallah. Ada satu ulama besar, Shibli atau ghairuh, kebetulan tahajudnya agak telat. Bukan gak sholat tahajud. Biasanya tahajud 3 jam sebelum subuh. Ini baru bangun 1 jam 2 jam sebelum subuh. Agak telat. Diomelin sama istrinya. Ngomel istrinya, dasar katanya ustadz tapi tahajudnya telat. Diomelin sama istri. Jadi wali-wali tuh, orang sewali apapun rupanya masih kalah juga sama bini. Begitu tetap juga diomelin. Ente boleh wali di mata orang, di mata istri enggak, lu bukan wali. Sini. Shibli telat tahajudnya, sekali telat. Diomelin sama istrinya. Alhamdulillah, istri kalau mau ngomel urusan tahajud, urusan sholat jamaah, jangan ngomel urusan duniawi. Jangan ngomel urusan dunia, jangan marah urusan dunia. Kalau mau marah ya kayak begini, kayak istrinya beliau ini, urusan akhirat. Ketika telat tahajud diomelin, akhirnya karena bawel, Shibli udah gak kuat. Dia bilang, wahai istriku, ketahuilah ya, ini biar kata saya telat tahajud atau enggak tahajud, orang yang tahajud, ulama-ulama yang tahajud di kota ini pahalanya dikirim buat saya semuanya. Loh kenapa? Oh kan saya menjadi viral digosipin nama mereka. Saya viral digosipin nama mereka sehari-hari. Udah biarin, gak apa-apa. Masya Allah, dapat tahajud dari Syekh Fulan, dari Ustadz Fulan, dari Kiai Fulan, dari Guru Fulan, dari ulama Fulan. Waliyadzubillah min dzalik. Hakadha. Nah karenanya itu, jadilah kita tuh orang yang hatinya luas, lapang. Hati luas, lapang. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah ngambek sama orang. Juga hati yang luas tersebut memberikan maaf, mudah memaafkan, cepat memaafkan. Sari'ur ridha, cepat ridhonya. Marahnya susah dipancing emosinya. Terus kalau udah marah, mudah memaafkan, cepat memaafkan. Itu orang yang paling baik. Tapi yang paling apes kalau kita ketemu orang yang gampang marah, susah memaafkan. Baru duduk dikit udah marah. Belum ngomong udah marah. Baru mau ngomong udah marah. Baru nengok dikit udah marah. Selalu marah. Terus kalau udah marah, ngasih maafnya susah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak dilupakan, sampai mati gak dilupakan sama dia. Ini jangan naudzubillah dari orang-orang yang kayak begini. Ini orang terbaik adalah tidak mudah dipancing emosinya, tapi kalau udah marah cepat memaafkan. Itu disebutkan guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru daripada guru kami, gurunya Al-Habib Abi Bakar Al-Masyhur, Al-Habib Syahabuddin, ini ayah dan pamannya Al-Habib Alwi yang hadir tengah-tengah kita ini. Hadal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau itu satu kali keluar dari majelis dicaci maki orang. Kalau kita kan alhamdulillah, jangan malas-malasan dakwah, kita dakwah masih diarak, dihormatin, dimuliakan, Masya Allah, alhamdulillah. Dulu nih Al-Habib Muhammad Al-Haddar pulang dakwah, bukan dikasih besek, dicaci maki orang, dikatain. Keluar dari masjid, dikata-katain orang, dicaci maki. Wal Habib diam, ya akhir, jazakallah khair. Pulang ke rumahnya. Begitu sampai ke rumah, sepanjang jalan diam aja. Begitu nyampe ke rumah, masuk pintu rumah, baru dia bilang musameh, saya maafkan. Terus nangis. Ditanya sama anak-anaknya, abah kenapa nangis? Bilang saya telat maafin dia. Saya telat maafkan dia. Kenapa? Soalnya saya perlu waktu, saya nggak bisa langsung memaafkan. Saya perlu waktu tuh beberapa menit jalan kaki dari masjid ke rumah tuh, bersihin hati sampai udah nggak ada ganjelan, nggak ada rasa tersinggung. Begitu masuk ke rumah berhasil tuntas mensucikan bersihnya, baru dia bilang saya maafkan. Ini menyatakan hati saya nggak beres. Kalau hati saya beres saat itu juga udah saya maafkan harusnya. Begitu dia nyesal telat memaafkan. Kenapa? Al-Imam Ibrahim bin Adham,
Satu kali dia dipukulin oleh preman. Suatu preman penjahat di pasar memukuli Ibrahim bin Adham. Setiap kali dipukul, ditempeleng, digampar mukanya. Itu Ibrahim bin Adham bilang, idrib ra'san talama asallah. Pukullah kepala yang memang pantas dipukul, kata Ibrahim bin Adham. Silakan pukul kepala yang pantas dipukul, yang memang udah lama maksiat kepada Allah. Makin marah lagi tuh preman, dipukul lagi. Tiap kali dipukul bilang, pukul kepala yang pantas dipukul. Emang saya pantas diginiin. Allah, lihat tuh, ngerasa dirinya pantas digituin. Pantas, emang saya pantas dihukum nih, hukuman dari Allah pantas. Pukul lagi, dipukul lagi. Sampai akhirnya orang pasar itu ada yang kenalin Ibrahim bin Adham dilerai. Bilang, tahu gak siapa yang kamu pukulin? Siapa? Yang kamu pukulin wali besar, namanya Ibrahim bin Adham. Maka itu penjahat, dia terkejut, ya saya nggak tahu, saya nggak kenal. Begitu, saya dengar namanya, itu memang wali besar yang dikabulkan doa. Saya nggak tahu, akhirnya minta maaf. Ya Syekh Ibrahim, maafin saya, maafkan saya. Dia bilang oleh Ibrahim bin Adham, wahai saudaraku, setiap kali kamu memukul saya, tiap kali kamu memukul, orang kayak saya memang pantas dipukul. Dan masalah maaf, tiap kali kamu memukul saya, waktu tangan kamu menggampar saya, nempel di muka saya itu memukul, itu tangan nggak lepas dari pipi, melainkan udah saya maafkan. Masih nempel udah saya maafkan. Begitu, nggak nunggu berapa menit, langsung saya maafkan saat itu juga. Radhiyallahu anhum wa'ardahum. Orang hati bersih itu orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Nah kita dikasih umur sebentaran di dunia ini. Bentar lagi kita bakalan mati, bakalan pulang. Duit kita nggak bawa, harta kita nggak bawa, tahta kita nggak bawa. Tapi tolong pulang ke akhirat, masuk kubur, bawa hati bersih. Jangan dendam sama orang, jangan benci sama orang. Zakar Syekhana Al-Habib Umar, ada Al-Habib Muhsin bin Ali Segaf, ulama besar. Alhasil pernah diganggu orang di zaman tersebut sampai ditembak dengan senapan, tertembak oleh tentara di zaman itu, tertembak. Saat ditembak terluka, digotong, dibawa mau diobatin. Maka saat digotong mau diobatin, itu pelakunya udah ditangkap. Saat digotong, Hadal Habib Muhsin bin Ali bilang, tunggu. Kenapa Habib? Ini harus kita bawa engkau untuk diobati. Tunggu dulu, turunkan saya. Kenapa? Bilang, fulan yang nembak saya udah saya maafkan sekarang juga. Mau saya hidup, saya mati, dia udah saya maafkan. Saya nggak mau mati, saya tidak mau meninggal dunia, sedangkan saya masih punya kaitan, ada orang punya salah sama saya belum saya maafkan. Jadi dari sekarang udah saya maafkan. Radhiyallahu anhu arba. Bersih banget tuh hati. Itu orang yang hebat sejati. Itu orang yang hartawan, yang ningrat sejati, dan itu dia yang hatinya bening. Wah, hadal Habib Muhsin bin Ali miskin, gak punya apa-apa hidupnya. Pernah satu orang datang ke rumahnya beliau, Habib, dari bawah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta sedekah. Saya nggak punya duit, sereal nggak punya, sereal juga nggak ada. Ya udah minta makan deh, nggak punya makanan, korma sebutir. Maaf, di rumah saya hatta sebutir korma nggak ada. Ya kalau gitu saya minta air minum dah, kata si pengemis ini. Habib, udah saya minta air minum segelas. Bilang, kalau air minum yang bawain air masih belum datang, ntar siangan dikit baru mereka bawain air buat saya minum di sini. Dengar begitu, air putih aja nggak ada di rumahnya. Akhirnya dia bilang, ya Habib Muhsin, korma nggak ada, duit nggak ada, makanan nggak ada, air minum nggak ada. Terus ngapain nanti di rumah? Ayo sini ngemis barang saya. Diajakin ngemis barang dia. Akan tetapi hatinya kaya, bersih hatinya tersebut. Nah ini dia, Sayyidina Ibrahim bilang, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, gak ada benci. Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim bilang, saya ditawarin oleh Allah, pengen punya keturunan anak cucu yang ulama besar atau anak cucu yang hatinya bersih. Saya bilang, saya pengen punya anak cucu yang hatinya bersih. Yang hatinya bersih, galab salim. Hati yang bersih itu udah segalanya. Ilmu banyak tapi hati kotor nggak ada gunanya. Itu dikatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bahar minal ilm. Itu setetes hawa nafsu ngerusak lautan ilmu.
ngerusak segentong ilmu, rusak gara-gara setetes hawa nafsu. Tapi masalahnya kita bukan itu. Masalahnya kita, ilmu kita setetes, hawa nafsunya segentong. Seperti kolam, kira-kira seperti apa? La ilaha illallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita hati yang selamat. Persiapan buat Ramadan, hati bersih. Hati bersih, hati bersih. Kadang orang hati bisa bersih sama orang yang jauh, tapi sama keluarga hati gak bisa bersih. Bagaimana hati gak bisa bersih sama keluarga? Sama suami, sama istri, dendam banget. Begitu. Sama orang dia bisa memaafkan, tapi kesalahan laki, kesalahan istri, diingat terus, gak dilupakan. Begitu. Ya, saya memaafkan, tapi lupa enggak. Memaafkan, mereka al-agrabun, mereka adalah orang yang paling berhak dengan maafnya kita. Maafin anaknya kita. Anak ada kekurangan, jangan disumpahin, maafkan, doain. Itu yang paling manfaat. Begitu juga istri, begitu juga suami. Kita kawin bukan nama malaikat, bukan nama bidadari. Kita kawin nama manusia yang punya nafsu, begitu. Punya kekurangan, bukan punya, banyak kekurangannya. Kalau kita mau cari kekurangan aja, ya semua juga punya kekurangan. Akan tetapi, ya pandanglah manusia itu dengan pandangan husnudzan, dengan sangka baik kepada sesama. Ya mudah-mudahan ayo kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang bercahaya. Itu kayak ibaratnya bulan Ramadan dibagi-bagi berlian, dibagi-bagi hal-hal yang indah, yang enak. Kalau wadah kita bening, mangkoknya kita bening, ditaruh berlian, ditaruh emas, ditaruh segalanya. Begitu benda-benda berharga ditaruh di tempat yang suci. Tapi kalau wadah kita belepotan sama kotoran atau penuh dengan kotoran, berlian mau diberi oleh Allah Ta'ala, mau ditaruh di mana? Buang dulu tuh kotoran, bersihkan dulu itu wadah, tambal dulu kebocorannya, baru diisi dengan berlian. Nah kita keluar dari Ramadan dengan berlian, ya, dengan hati yang bersih, dengan hati yang berkilauan insyaallah. Ya Rabb, majelis ini enggak diragukan. Majelis ini diadakan buat ngebersihin hati kita. Buat membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak? Orang yang hatinya bersih, ya, dengan akhlaknya yang luhur, yang bagus, dengan sifat maafnya, mencapai derajat yang enggak bisa dicapai oleh orang yang tahajud. Enggak bisa dicapai oleh orang yang puasa, dicapai oleh mereka yang berakhlak bagus, yang hatinya bersih. Subhanallah. Orang kalau ada hatinya bersih, subhanallah, mengalahkan orang yang sholat 1000-an rakaat, Qur'annya sekian banyak. Apalagi kalau itu dilakukan dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah di majelis kita ini. Haji Mansur insyaallah makin berkah, diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, keluarga beliau, anak-anak beliau, istri beliau, dan juga anak, cucu, mantu, dan semua sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau, dan kita semua yang hadir tempat ini, para guru-guru, para habaib, para asatidzah, begitu, dan juga para tamu-tamu kita yang datang dari Hadramaut. Ini adalah Habib Alwi bin Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur. Ayah beliau adalah guru kami, teladan kita, yang merupakan khalifah dari para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga Syekh Samih yang merupakan murid kepada Habib Abi Bakar. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah di negeri kita keadaan apapun juga, alhamdulillah kita masih bisa pengajian, masih bisa zikir, masih bisa salawat. Nikmat dari Allah Ta'ala. Allah yudibu ni'mah alaina, yubarik lana insyaallah fima bagi min Sya'ban, yuballighna Ramadan, yu'inuna ala siyam wal qiyam, yahfazna min al-atham, yuwaffir hadana wa iyyakum insyaallah min al-ri'ayat, min al-barakat, min al-khairat, min al-awafi ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan minna. Allahumma ij'alna min khawas ibadika al-muttaqin wa wafiqna lima tuhibbu وترضاه يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله.